dokter. Anak saya anak rumahan, hanya mereka punya teman bermain biasa dengan teman-temannya. Saya mengenal teman-temannya seperti bagaimana. Begitu juga orang tua teman-temannya tahu siapa saya, tahu anak saya. Makanya begitu teman-teman sekolah saya atau teman-teman saya tahu, kok bisa gitu. Karena yang namanya anak saya itu nggak pernah terlalu jauh bermain. Hanya kalau bermain jauh ke Tasik atau kemana-mana selalu bersama-sama dengan saya. Apalagi yang dituduhkan itu terjadi sebelum-sebelumnya, dari mulai malam tahun baru, kemudian padahal malam baru itu kita berkumpul keluarga karena ada adik saya yang bungsu ulang tahun gitu. Nah, saya merayakan walaupun kecil, tapi saya memperlihatkan itu bahwa anak saya hadir di situ malam tahun baru. Kemudian tanggal 3-nya saya juga mendapatkan musibah, suami saya kena serangan jantung yang harus diponis diri. Akhirnya kita tidur selama 3 hari di rumah sakit. Kita berempat di rumah sakit, tidak pernah tidur tidak di mana-mana, di rumah sakit kita berempat. Suami dirawat, saya, anak saya yang 2, anak perempuan dan anak yang laki-laki saya. Kemudian malam minggu berikutnya, karena suami saya asli dari Bandung, adik-adiknya dari Bandung pada datang malam minggu, karena memang mereka bekerja jadi bisa menengok kakaknya malam minggu. Jadi anak saya tidak pernah hilang dari rumah. Nah, kemudian malam minggu berikutnya, minggu ketiga, anak saya merengek-rengek karena HP-nya udah nge-lag. Saya beli HP, saya nyuruh, ayo ayah anterin anak beli HP. Ini ada buktinya, ini HP-nya, kwitansinya tanggal 15 Berarti itu HP Januari. itu hilang, Bu? Hilang, diambil. Kenal nggak, Bu, orang yang mengambilnya saat itu? Kalau anak sih katanya mengenal, ya bukan mengenal, maksudnya meraba melihat ada gitu. Tapi kalau saya kan nggak tahu ya bagaimana kronologis diambilnya. Iya, bisa diceritakan itu Ibu dengar awal berita informasi anak ketika dianiaya dari mana? Ada informasi nggak ketika dianiaya sama warga itu? Saya belum menerima informasi ya. Cuma waktu itu kakaknya lagi main HP jam 12 malam di rumah, untung masih bangun itu kakaknya. Biasanya kakaknya jam 10 udah tidur. Nah, jam 12 kurang lebih lah dapat DM dari temennya, tolongin Fadil di rumah di Tasik katanya. Nah, langsung bangunin saya juga bangunin suami. Saat itu juga saya langsung pergi ke Tasik gitu. Nah, pas sampai Ciamis ada telepon, kenapa ini nyala HP nasi Iyang gitu kan. Saya suka manggil anak saya Iyang gitu. Begitu diangkat ternyata dari bapak polisi, katanya, Bu, ini saya dari kepolisian, bahwa anak ibu ada di rumah sakit, nah di Dr. Soekarjo. Pikiran saya waktu itu saya udah tidak, seolah-olah mimpi atau bagaimana, saya tidak bisa berkata-kata lagi, hanya menjerit-jerit di mobil, ingin cepat-cepat sampai ke rumah sakit. Pas melihat anak saya masih ada perasaan bahagia karena anak saya masih bisa membuka mata, sambil saya sendiri tidak kuat waktu itu, jatuh gitu sampai diangkat. Kalau tidak melihat anak perempuan saya bilang, udah Bubun harus kuat gitu. Pak juga nggak bisa kalau lihat itu. Tadinya kakaknya udah mau marahin gitu, kenapa kamu main jauh-jauh, tapi kakaknya juga kalau udah melihat itu ya udahlah gitu, bagaimana lagi. Dan gitu saya tanya, kenapa adek, kenapa gitu. Adek bilang nggak tahu, dede juga nggak tahu. Cuma pada saat dia lagi main, terus kita jalan-jalan yuk, yang namanya anak-anak jalan-jalan lah. Awalnya ke Ciamis. Nah, dari Ciamis tiba-tiba ada yang ngomong, mending jalan ke Tasik, nanti pulangnya jalan Manon Jaya gitu bilangnya. Yang namanya anak-anak tidak punya kendali mungkin ya, karena usianya juga masih 14 tahun. Nah, dia begitu mau belok lewat Pancasila, katanya ada yang ngeliatin dia. Nah, dia bilang ke teman yang diboncengnya, kok ada yang lihat aku ya gitu bilangnya. Makanya dia langsung dari teman-temannya memisahkan diri gitu. Malah katanya terhalang hampir 3 mobil. Nah, begitu belok tiba-tiba dihadang sama warga. Nah, saya juga nggak begitu mendengar pemberitaan, karena saya takut waktu itu. Pas ditanya di Polres, saya sampai menjerit-jerit. Anak pas ditanya bikin laporan aja saya tutup telinga gitu. Ibu, luka yang dialami anak ibu apa aja, Bu?
kepala, ini rusak, muka sampai sekarang masih merah, matanya merah-merah, jendol hakio, terus ini kepala, pas waktu saat itu keluar darah dari telinga kedua-duanya, ini masih merah semua waktu kemarin. Diapain katanya Bu pengakuan anak? Disiksa gitu, pas saat mau dia membela, bilangnya membela, katanya apa gitu, anak saya bertanya gitu, wah katanya dia pakai aerok kan aerok juga banyak, bilangnya gitu, tapi ngaku cuma bawa sajam. Nah anak saya tidak terima dibilang bawa sajam, karena di keropak motornya juga hanya casan, celana kolor karena mau nginep di temennya, kemudian topi eger, kemudian kacamata temennya karena minus. Nah udah diperiksa di Polres, pas beres gitu pulang, terus nanyain motor, apa motor udah dibawa ke Polres. Pas lihat motor dia langsung menjerit-jerit lagi, sampai ada bapak polisi juga bilang, udah ade udah selamat aja, udah bersyukur. Iya deh, saya juga begitu ya, yang penting mah anak saya bersyukur aja masih ada gitu ya. Karena anak saya nggak cerita ke saya, cerita ke kakaknya, bilangnya Dede udah pasrah waktu itu, karena di banjur bensin, di banjur oli, terus di air minum pipis, kemudian dirusak. Udah yang di pikiran Dede apa? Cuma istighfar, Allahu Akbar, sama ingat ke Bubun. Kalau misalnya Dede nggak ada, Bubun gimana? Karena dia merasakan gimana cintanya saya, sampai kata kakaknya bilang gini, lihat di HP Bubun, nama adek yangnya Bubun, HP yang baru cintanya aku. Sampai seperti itu anak yang perempuan. Aku bilang, Neng, Depadil mah mungkin karena saya juga pengen punya anak laki-laki waktu itu, perjuangannya berat dengan anak itu. Jadi saya bukan membeda-bedakan, sama kasih sayang itu gitu. Cuma mungkin karena dia anak yang manja. Sekarang aja udah 14 tahun tidurnya bareng sama saya, nggak pernah terpisah. Ibu, Itu. kondisi saat ini anak Ibu seperti apa? Kalau kondisi anak saya sekarang, secara psikis dia terluka ya, trauma. Trauma berat Bu? Iya, makanya saya ke teman-temannya suka main aja ya ke rumah gitu. Anak-anaknya sering ke rumah gitu. Dia baru ceria. Tapi kalau udah malam tidur, wah dia ingat dengan motornya, mungkin dengan helm, dia ngomong aja, Dede pakai helm itu teh keinginan Dede. Sampai di gini, itu beli helm teh uang sendiri, ngumpulin, nggak ada stiker apa-apa. Iya, saat ini Ibu tidak percaya bahwa anak Ibu masuk ke lingkungan geng? Tidak, karena memang saya tahu pergaulan anak saya. Langkah saat Ibu apa yang dilakukan saat ini Bu, bersama keluarga, tadi bersama pendamping? Karena ada pemberitaan di TV, kemudian ada berita-berita yang lain, kemudian kemarin sore ada di TikTok. Nah, pada hari Senin pagi-pagi kan ada Kompas TV tuh masuk ke YouTube-nya dia menjerit-jerit, terus lari ke saya, bukan Bubun, bukan Dede pelakunya. Saya sampai shock, terus terang, saya sampai shock karena anak itu lahir 10 bulan lewat sesar. Nah setelah itu saya pergi ke sekolah, karena yang ditakutkan saya, pihak sekolah menerima berita mentah. Akhirnya saya klarifikasi ke sekolah, dan alhamdulillah sekolah tahu. Saya sampai tanya ke wali kelasnya, Bu, gimana anak saya, apakah di sekolah pernah absen atau bagaimana? Kata wali kelasnya, tidak Bu, kan saya juga sering komunikasi. Terus terang, saya kalau anak saya tidak sekolah karena sakit, saya komunikasi dengan wali kelasnya, Ibu maaf Pak, saya bundanya Padil nggak bisa masuk sekolah, lagi sakit, atau izin karena ada urusan keluarga. Itu saya selalu itu dilakukan saya. Jadi saat ini Ibu sudah dilaporkan ke polisi? Sudah, karena malam itu juga saya langsung lapor polisi. Apa keinginan Ibu saat ini terhadap para pelaku hingga sampai hilang HP dan sebagainya, apa yang diinginkan? Pertama mungkin saya ingin membersihkan nama anak saya ya Pak ya, karena anak saya bukan geng motor gitu ya. Bukan komunitas, atau bukan komunitas, jangankan geng motor, komunitas juga bukan gitu. Hanya pertemanan anak-anak gitu. Kemudian yang kedua, yang namanya seorang ibu bagaimana gitu. Anak saya disiksa
Jadi saya ingin, bukan artinya saya membalas dendam, tapi saya ingin minta keadilan. Anak saya dianiaya seperti itu. Orang tua mana yang lebih sakit hatinya melihat anaknya seperti itu. Saya sampai sekarang belum pernah melihat tayangan-tayangan itu. Tidak mau, bukan. Jadi tidak. minta dituntut secara hukum ya Bu? Minta dituntut secara hukum. Pelaku-pelakunya itu? Iya. Barang apa aja yang hilang Bu? Barang yang hilang, HP baru yang baru dibeli 1 minggu sebelumnya. HP ini. Harganya berapa? Harganya 3.400.000, 3.399.000, 3.400.000. Kemudian helm, kemudian jaket merek Blood gitu. Karena katanya ada yang minta, bilangnya HP-nya, sini HP-nya mau menghubungi orang tua gitu. Hilang ya, nggak ada. Hilang, nggak ada. Saya sama teman-temannya dicoba lewat email, kayaknya udah di reset karena memang HP-nya kan cuma pakai sidik jari anak saya gitu.